dengan Kabinet Merah Putih ini dan juga beberapa kementerian yang dipecah, seperti apa tanggapan dari Anda secara ekonomi begitu? Apalagi kalau kita tahu Kementerian Keuangan ini saat ini langsung berada di bawah Presiden, tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian. Ya, kalau saya melihat cukup positif ya, Kementerian Keuangan langsung di bawah Presiden karena artinya Presiden bisa langsung mengecek secara langsung ya keberlangsungan dari APBN Indonesia ya, apalagi di tengah jumlah kementerian yang lebih banyak dibandingkan era Pak Jokowi, maka perlu diperhatikan benar-benar APBN secara lebih detail dan day to day bisnis ya. Karena khawatirnya karena kalau semakin banyak jumlah menteri ini kan eh, supply atau chain komennya itu semakin panjang ya. Nah, ini dengan adanya Kementerian Keuangan di bawah Presiden, maka diharapkan koordinasinya bisa lebih baik ya. Presiden sebagai koordinator para menteri yang APBN menjadi kunci ya bagi apa namanya berlangsungnya setiap program-program pemerintah di setiap kementerian yang jumlahnya semakin banyak nih. Seperti itu. Jadi lebih bagus dia di bawah presiden dibandingkan kalau di bawah Menko Koordinator ya perekonomian karena supply chain-nya jadi lebih panjang ya di tengah jumlah kementerian yang lebih banyak lagi. Nah, itu lebih bagus dia langsung di bawah presiden sehingga Menteri Keuangan bisa lebih cepat melaporkan perkembangan realisasi APBN di tahun fiskal berjalan seperti itu. Baik, kita lihat banyak juga kementerian yang kemudian dipecah. Anda lihat berapa lama waktu adjustment yang diperlukan sampai akhirnya bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang urgent untuk masyarakat. Ya, saya rasa kita harus lihat selama 12 bulan ke depan ya, apakah jumlah menteri ini yang lebih banyak ini efektif bagi dunia usaha atau enggak gitu. Dan juga koordinasi yang menjadi penting gitu ya, karena kita tahu jumlah kementerian yang diperbanyak itu adanya di bidang-bidang yang sangat terkait dengan ekonomi. Yang paling dikhawatirkan kalau jumlah menterinya lebih banyak itu khawatir kalau misalkan setiap menteri mengeluarkan peraturan menteri misalkan dan itu tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Nah, ini yang menjadi masalah bagi dunia usaha misalkan. Nah, itu bagaimana presiden dan juga Kementerian Keuangan dalam hal ini bisa berkolaborasi lebih dekat gitu ya, supaya tidak terjadi tumpang tindih misalkan dari sisi peraturan ataupun misalkan dari sisi spending ya. Misalkan antar kementerian itu punya fungsi yang sama misalkan dari sisi pengeluaran yang sebenarnya bisa lebih efisien kalau ditempatkan di salah satu kementerian aja dibandingkan dipecah-pecah di banyak kementerian. Nah, itu menjadi PR ya ketika jumlah menteri ini kelihatan lebih banyak dibandingkan era Pak Jokowi misalkan. Nah, jadi ini kita masyarakat dan dunia usaha pasti akan melihat 12 bulan ke depan apakah jumlah menteri yang lebih banyak ini lebih efektif atau ternyata malah inefisien terhadap dunia usaha seperti itu. Baik, dan peluang untuk tercapainya target-target dari pemerintahan Kabinet Merah Putih ini dalam waktu dekat menurut Anda seperti apa, Pak Ahmad Mikhail? Apalagi kita tahu tadi Anda sampaikan mungkin kita harus melihat hingga 12 bulan ke depan. Ya, at least kita bisa lihat apakah ini pemerintahan yang baru ini berjalan efektif atau enggak, bisa lihat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi atau tidak tahun depan. Nah, itu yang ingin dilihat oleh para pengusaha dan oleh para investor ya. Apakah dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini dengan jumlah menteri yang lebih banyak, dengan jumlah Menko Perekonomian, Menteri Koordinator yang lebih banyak, apakah bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi? Selain itu juga apakah eh, pemerintah sekarang bisa berjalan lebih efisien diukur misalkan dengan ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Jika misalkan dalam 12 bulan ke depan pemerintahan Pak Prabowo berhasil membuktikan bahwa ICOR Indonesia itu lebih rendah dibandingkan misalkan 2005 tahun terakhir, itu menjadi salah satu tolak ukur apakah pemerintahan sekarang lebih efisien dalam merunning governance dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Jadi ini memang belum bisa diukur seberapa efektif dan seberapa efisien karena masih berjalan. Diharapkan ICOR-nya bisa turun di Indonesia, pertumbuhan ekonominya bisa lebih tinggi. Nah, itu yang diharapkan oleh para pengusaha ya.
Baik, apakah ini artinya aliran dana asing ke sektor real ini juga mungkin masih akan menunggu lebih lama lagi? Kalau saya lihat dari sisi data-data ekonomi 9 bulan terakhir ya, ini saya lihat malah ekonomi kita akan cenderung pick up ya. Kalau kita lihat dari data pertumbuhan kredit perbankan yang lebih tinggi misalkan, dan juga kalau kita lihat dari data import yang juga sudah mulai juga dari sisi pertumbuhan kredit, artinya ada demand 53 bulan berturut-turut, ditambah lagi kita tahu ada beberapa smelter dari tambang yang sudah jalan juga, sudah terrealisasi. Kita harapkan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, dan kelihatan dari data-data leading indicator menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih tinggi tahun depan. Nah, cuman ini baru hasil dari pekerjaan pemerintahan sebelumnya. Nah, bagaimana nanti pekerjaan dari pemerintah berikutnya mungkin baru bisa kita lihat di kuartal pertama atau kuartal kedua 2025 ya. Bagaimana respon positif dari para pelaku pasar terhadap pemerintahan baru, kita bisa lihat dari first half 2025 ya. Apakah kalau nanti datanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi dari misalkan pertumbuhan kredit atau import yang lebih tinggi ataupun ekspor yang lebih tinggi ataupun investasi yang lebih tinggi, itu baru tercermin nanti di first half 2025 ya. Baru kita Baik. bisa bandingkan. Baik, sebelum kita memasuki tahun depan, Anda sendiri melihat seperti apa pertumbuhan ekonomi kita hingga akhir tahun 2024 ini, di mana tinggal ada beberapa bulan lagi sebelum akhir tahun? Ya, kalau dari berbagai data leading indicator yang paling bisa kita lihat, penjualan retail kita yang mulai recover, pertumbuhan penjualan retail kita yang mulai recover lebih baik dibandingkan first half 2024, menunjukkan perbaikan dari sisi konsumsi. Terus juga kita lihat dari sisi import, belanja modalnya naik double digit, dan juga belanja raw materialnya masih masih tumbuh positif, artinya sektor manufacturing masih tetap tumbuh. Dan juga kalau kita lihat surplus ekspor yang akan semakin membesar, karena Indonesia kemungkinan besar akan menikmati komoditi super cycle-nya yang kedua 5 tahun ke depan. Artinya dengan harga-harga komoditas ekspor kita yang bertahan di level yang tinggi seperti batu bara, CPO, nikel, emas, tembaga gitu ya. Ini kalau misalkan harganya tetap bertahan di tinggi, saya rasa ini akan jadi net wealth effect positif bagi Indonesia ya. Jadi akan ada trickle down effect ke sektor consumer dan sektor misalkan properti, yang juga pertumbuhan kredit perbankan untuk sektor properti juga sudah all time high. Nah, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih bagus di kuartal ketiga dan keempat. Perkiraan saya ekonomi Indonesia bisa tumbuh sekitar 5,2% di kuartal keempat tahun ini dibandingkan kuartal kedua yang 5,05%. Artinya ada slightly improvement ya di second half 2024 ini gitu ya. Harapannya perut kita bisa tumbuh lebih kencang lagi ke 5,5 sampai dengan 6% di tahun 2025, dengan confidence yang lebih bagus untuk pemerintahan Pak Prabowo.